Oke, kembali lagi di channel kita Wall Pips. Dapat info kalau Amerika tuh barusan nyerang fasilitas nuklirnya Iran gitu. Jadi awalnya kan Iran sama Israel nih. Terus habis itu Iran diperingatkan sama Amerika untuk cool down gitu loh, atau untuk slow dulu atau damai gitu. Nah tapi Iran nggak mau nih ya kan, Iran nggak mau. Terus habis itu eh nih hari Minggu ini itu fasilitas nuklirnya Iran itu dibom sama Amerika, ada 3 tempat. Nah, hubungannya apa nih dengan yang kita lihat sekarang? Hubungannya dengan gold ini yang udah nih Bang ya. Jadi mulai dari, kalau yang sebelum-sebelumnya saya nggak terlalu perhatiin, tapi saya perhatiin itu mulai dari Rusia sama Ukraina gitu. Rusia Ukraina, terus habis itu Israel sama Palestina yang 2 tahun yang lalu 2023 itu gold ini selalu all time high. Ya memang ini yang sebelumnya juga all time high, nggak ada perang gitu. Ya maksudnya perang udah lewat gitu, masih terjadi tapi awal mulanya udah lama gitu. Tapi yang jelas ini bakalan seru gitu loh. Bukan saya mendukung perang, bukan, tapi serunya nih dalam artian eh, saya yakin besok nih hari Senin ini aset-aset semua pada drop ya, mulai dari saham, nggak cuman saham Amerika, saham seluruh dunia pasti drop, termasuk IHSG, saham Indonesia. Terus habis itu saya pun juga yakin kripto, khususnya Bitcoin atau kripto lain yang market cap-nya besar gitu ya, selain Bitcoin itu pasti akan drop nih selama seminggu ini. Tapi setelahnya Bang, yang seru itu setelahnya. Setelahnya pasti all time high, pasti naiknya lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, itu intro dulu sebentar sebelum kita mulai lagi. Seperti biasa, kita disclaimer dulu, disclaimer. Semua isi video yang disajikan hanya untuk edukasi dan informasi, tidak ada ajakan jual beli. Channel ini tidak membuka copy trade, titip dana, dan sejenisnya. Jadi awas penipuan ya. Ini udah sering terjadi, nggak cuma di saya aja, di channel-channel lain juga sering terjadi ya. Jadi biasanya admin channel itu, termasuk admin kita, itu nggak akan pernah ngubungin kalian duluan ya. Jadi kalau ada yang ngubungin duluan, nge-invite ke grup duluan, itu artinya penipuan. Tolong cerdas. Oke, dan yang terakhir disclaimer kita, kegiatan trading memiliki resiko yang sangat tinggi jika tidak ada ilmunya. Oke Bang, jadi tadi sekilas cerita tentang geopolitik itu udah kebaca ya. Ini akan perang lagi ya, akan ribut-ribut lagi ya. Jadi komoditas itu udah pasti akan naik. Komoditas itu apa aja gitu ya, kalau ke Indonesia itu punya batu bara, punya sawit, terus nikel kita nggak tahu ya ada pengaruh secara langsung atau enggak, tapi yang jelas yang udah pernah terjadi sebelum-sebelumnya itu sawit dan batu bara itu udah pasti naik gitu. Karena apa? Karena kebutuhan pada saat perang itu udah pasti lebih banyak daripada keadaan normal gitu. Kalau minyak gimana? Minyak Indonesia nggak terlalu banyak lah, jadi pasti naik gitu. Harga minyak dunia pasti naik, tapi ya mungkin nggak terlalu signifikan lah bagi kita gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek dulu di sini catatan news yang udah saya ambil. Hari Senin kita punya flash manufacturing PMI, flash services PMI ya. Terus habis itu Selasa Rabu itu biasalah berhubungan dengan The Fed ya, si Powell. Terus Kamis itu kita punya final GDP quarter to quarter ya. Jadi ini sekarang bulan Juni, berarti April Mei Juni ya, April Mei Juni dibandingin dengan April Mei Juni yang tahun lalu gitu. Terus satu lagi hari Kamis kita punya seperti biasa unemployment claims ya, itu jadi data pengangguran di Amerika. Dan yang terakhir itu kita punya core PCE price index ya.
Kalau ini month to month, jadi perbandingan bulan dengan bulan yang lalu. Oke, kita lihat nih bang. Ini gold kan kalau kita bahas tren besar ya, tren besar itu nanti kita buka time frame lebih besar. Itu naik ya. Jadi dari sini tuh ya, dari sini tuh itu naik terus gitu. Nah, terus kenapa seminggu kemarin ini turun? Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Nah, kenapa seminggu kemarin itu turun? Habis itu compression bang, nih compression. Nah, ini bagi saya ini sideway gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang lain suka trading dengan kayak gini gitu. Kalau saya enggak gitu. Ya suka juga, tapi maksudnya kita nggak akan bisa nyari-nyari take profit yang panjang itu nggak bisa gitu karena terlalu beresiko bang. Oke, nah jadi apa artinya ini gitu? Kalau bagi saya ini market seperti wait and see gitu loh bang. Jadi mungkin big player tuh udah tahu gitu loh akan terjadi kelanjutan perang ini, udah tahu gitu. Makanya seperti ini keadaannya gitu. Oke, nah terus gimana nih untuk selanjutnya? Nah lihat nih bang, kalau kita lihat time frame besar, ini pun masih belum ada tanda-tanda dia mau turun. Oke, ini udah jelas tegak ke atas ya. Jadi ini kalau kita lihat lagi kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemarin dari mulai hari Senin itu memang turun, yang tadi kita lihat di time frame kecil, tapi dia turunnya juga masih sampai sini bang. Belum ada turun tanda-tanda yang sangat jauh, itu belum ada gitu. Kalau kita buka time frame lebih kecil, di sini ada SNR ya. Makanya dia tertahan di sini. Kenapa di situ SNR? Seperti biasa, naik, break, turun, reject, naik. Nah, jadi bisa kita bilang kalau memang dia arah marketnya akan berubah dari naik menjadi turun, ya yang jelas kita punya satu SNR yang harus di break ini dulu gitu. Nah, terus kalaupun ini berhasil kena break, ya kita punya lagi di sini. Oke, tapi kita lihat besok seperti apa. Tapi kalau menurut prediksi saya, ini cuma prediksi ya, SNR ini akan jadi kaki dia untuk terus naik ke atas. Tapi kita lihat aja besok gimana. Oke, jadi wait and see ya. Jadi full news besok, hari 1 minggu ke depan besok. Tren besar masih tetap naik ya. Tren sementara turunnya tapi compression ya. Nggak kelihatan ada tekanan dari big seller yang sangat besar, itu nggak ada ya. Tadi kita lihat di time frame H1 juga nggak kelihatan apa-apa ya. Dia cuman gini-gini aja gitu, turun tapi gini-gini gitu, nggak ada yang begini gitu, itu nggak ada gitu. Oke, jadi kita cuman bisa nunggu market seperti apa besok ya. Tapi yang jelas saya ulang sekali lagi nih bang, ini pelajaran kita tentang SNR tuh dari dulu selalu begini. Oke, itu resisten, ini support. Ini biar nggak lupa aja nih bang, maksudnya sayanya juga biar nggak lupa gitu. Nah jadi pada saat, jadi ini resisten, ini support. Jadi pada saat market itu sideway ya, mau dia sideway-nya lurus atau sideway-nya agak naik dikit atau sideway-nya agak turun dikit kayak yang tadi itu resisten ini untuk ini bang, resisten ini untuk sell, support ini untuk buy. Kalau sideway, inget, kalau sideway selalu begitu. Tapi gimana kalau tiba-tiba market itu trennya naik, berubah bang. Jadi si resisten ini bukan untuk sell lagi gitu loh. Resisten ini tuh adalah untuk take profit buy-nya kita yang kita ambil dari support. Oke, gitu juga sebaliknya. Misalnya trennya turun, support ini bukan tempat buy, tapi support ini tempat take profit kita, tempat take profit sell kita yang kita sell dari sini gitu. Ya memang biasanya kita nggak di sini banget gitu sellnya gitu. Biasanya kita cari konfirmasi atau breakout itu ya mungkin ada di sini, ada di sini, atau ada di sini gitu. Tapi yang jelas konsepnya kayak gitu bang, trading itu ya. Jadi nanti mungkin saya nggak tahu nih ya, masih belum mood ya untuk buka VIP lagi gitu ya.
Biasanya ini kita selalu bahas hampir setiap hari ini tentang SNR ini di VIP ya. Mungkin ada teman-teman yang dulu suka dengan pembahasan itu setiap hari. Ada juga teman-teman mungkin yang mau muntah gitu ya, udah enek gitu ya. Ini orang SNR terus setiap hari yang dibahas gitu. Tapi yakinlah, selama saya beberapa bulan ini stop VIP, pasti banyak yang kangen gitu loh. Untuk kita buka VIP lagi. GR boleh aja kan Bang? Oke, jadi sementara gitu dulu. Kita tunggu ini reaksi apa? Bukan reaksi lah, apa ya? Dampak lah ya, dampak dari perang si Iran sama Amerika ini seperti apa. Tapi yang jelas Irannya juga batu nih Bang, ya. Irannya juga tetap nggak mau nyerah gitu. Dia nggak ada takut-takutnya nih Iran nih. Saya juga bingung nih. Kita nggak tahu nih kekuatannya Iran seperti apa. Tapi yang jelas kita cuma bisa nyimak dan kita cuma bisa manfaatin market seperti apa di keadaan geopolitik yang gini. Oke, sementara begitu dulu Bang, nggak usah terlalu detail. Nanti kita lanjut lagi di video-video yang ke depan. Semangat, semangat Bang.